Dalam segala perkara Tuhan punya rencana yang lebih
percaya kuasa-Mu yang luar biasa itu senantiasa menyertai kami. Amin, amin. Terima kasih Roh Kudus, berkaryalah dalam hidup kami, berikan kami kekuatan baru. Haleluya. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Puji Tuhan. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Senang kembali kita berjumpa pagi hari ini
di acara ibadah pagi atau doa pagi. Saya mau ajak kita untuk merenungkan firman Tuhan pagi hari ini. Kembali saya ajak kita untuk buka dalam Kolose pasal yang ketiga. Kita akan baca ayat yang ke-12. Kolose pasal yang ketiga ayat yang ke-12. Saya ajak kita membacanya sama-sama supaya ayat ini menjadi berkat bagi kita semua. Kolose pasal yang ketiga ayat yang ke-12. 1, 2, 3. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, beberapa minggu yang lalu saya sudah bahas tentang belas kasihan. Dan pagi hari ini saya mau ajak kita untuk belajar sama-sama, yaitu yang kedua tentang kemurahan. Bapak Ibu perhatikan, karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya. Perhatikan, kita ini semua adalah orang-orang pilihan Allah. Dan kita sudah dikuduskan oleh Allah. Dan kita dikasihi oleh Allah. Sebagai orang-orang pilihan Allah yang sudah dikuduskan dan dikasihi oleh Allah, Alkitab mengajarkan kepada kita, kenakanlah yang pertama belas kasihan, dan pagi hari ini kita akan belajar, yaitu kenakanlah kemurahan. Bapak Ibu, berbicara tentang kemurahan bukan berarti murahan, gampangan, bukan itu, ya. Berbicara tentang kemurahan di sini, bagaimana seseorang memiliki hati yang tidak tegaan atau yang tidak tega melihat sesuatu atau melihat keadaan, tetapi dia akan murah hati, langsung dia bertindak. Dan orang-orang seperti ini dibutuhkan namanya kepekaan. Ya, kalau orang itu nggak peka, dia tidak akan bisa lakukan itu. Tapi orang yang peka, dia akan bisa lakukan itu. Bapak Ibu, supaya kita peka, kita harus lebih dekatkan diri kepada Tuhan. Kita harus selalu dituntun, dipimpin oleh Roh Kudus, sehingga saya percaya kita semakin peka untuk melakukan kemurahan. Coba kita belajar sama-sama, apa kata firman Tuhan tentang kemurahan? Saya ajak kita membacanya Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-7. Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-7, di sana dikatakan begini. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Coba kita renungkan firman Tuhan ini. Ternyata orang yang murah hati, mereka akan beroleh kemurahan. Jadi kalau Bapak Ibu suka berbuat baik, melakukan kemurahan, mau tidak mau, kita juga akan memperoleh kemurahan. Karena sesuai dengan tema kita, tahun 2020, yaitu menanam dan menuai. Kalau engkau tanam kemurahan, engkau akan dapat kemurahan.
Tapi kalau engkau cuek, kalau engkau tidak mau tahu dengan keadaan situasi yang ada di sekeliling kita, ya suatu saat juga kita akan mengalami hal yang sama. Kemarin saya putar satu radio, seorang bapak berkata begini, ada tetangganya itu kena COVID. Nah, waktu kena COVID itu ternyata orang-orang di sekitarnya marah. Bahkan disuruh langsung bawa keluar dari sini. Ya. Intinya mereka semua menjauh, mereka semua tidak mau dekat, bahkan suruh bapak yang kena COVID ini harus pergi. Tapi seorang bapak yang berkata itu atau yang bersaksi ini, dia langsung menghadapi orang-orang itu atau masyarakat sekitarnya itu yang berusaha untuk mengusir. Dia bilang gini, jangan kamu pikir suatu saat kamu sendiri tidak akan kena dengan COVID. Jangan pikir karena engkau sekarang sehat, engkau merasa hebat, lalu yang kena COVID, engkau usir. Bapak ini berkata kepada orang-orang itu, sudahlah, apa yang bisa kita lakukan, ayo kita lakukan kepada bapak yang kena COVID ini. Nah ternyata dengan apa yang disampaikan oleh bapak ini, membuat masyarakat sekitarnya reda. Dan dia mulai putuskan, dia ngomong sama yang kena COVID ini, sudah kamu tinggal di rumah, ya jangan kemana-mana, kamu butuh apa saja, minta kepada kita, telepon kita, kita akan kirim. Saudara, saya melihat dari sini, Bapak ini melakukan kemurahan yang luar biasa. Ya. Memang kalau dipikir-pikir, hari-hari ini kalau ada orang yang kena COVID, bahkan dikubur pun di tempat kuburan umum tidak boleh, ditolak oleh warga, bahkan diusir. Ya, seolah-olah itu najis, seolah-olah itu bahaya, seolah-olah mengerikan, Saudara. Ya, padahal yang kena COVID juga tidak menginginkan dia kena COVID. Tetapi bagaimana respon kita? Adakah kita punya kemurahan hati? Menolong, membantu. Apa yang bisa kita lakukan? Bahkan paling tidak mungkin kita tidak bisa memberikan uang kita. Paling tidak kita tidak bisa memberikan harta kita. Tapi mungkin kita bisa memberikan dorongan, motivasi kepada orang itu. Kita berkata yang kuat, tetap semangat, bergairah. Sehingga apa? Oh, orang-orang di sekitarnya perhatian juga dengan dia. Tapi coba bayangkan kalau dia sudah mengalami seperti itu, lalu kita usir, kita suruh pergi. Pertanyaannya, gimana hati kita? Ya. Apalagi kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Yesus, yang diajarkan oleh Yesus supaya kita itu murah hati. Ya. Kalau kita tidak bisa lakukan itu, berarti ajaran Tuhan Yesus sudah bertentangan dengan apa yang kita lakukan. Sementara Yesus mengajarkan kepada kita, bahkan kalau kita lihat dalam Alkitab, orang-orang kusta yang selama ini ditakuti, ya, Yesus datangi dan sembuhkan. Seharusnya kita orang-orang yang percaya, yang sudah dipilih oleh Tuhan, dikasihi oleh Tuhan, dikuduskan oleh Tuhan, milikilah kemurahan itu. Karena orang yang murah hati akan mendapat kemurahan.
Jadi kalau Bapak, Ibu, dan saya menabur kemurahan hari-hari ini, percayalah suatu saat juga engkau akan mendapat kemurahan. Mungkin sekarang engkau belum dapatkan, tapi ingat, sesuai dengan tema kita, apa yang ditabur pasti akan dituai. Jadi kalau Bapak, Ibu, dan saya hari-hari ini menabur kemurahan, lihat engkau akan mendapat kemurahan. Itu yang pertama. Yang kedua, apa kata firman Tuhan tentang kemurahan? Galatia pasal yang kelima ayat 22, itu jelas. Kalau kita baca ayat ini, di situ dikatakan tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, dan berikutnya kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Nah, saya akan bahas tentang kemurahan. Ternyata buah roh salah satu yaitu kemurahan. Jadi kalau Bapak Ibu berkata, oh aku dipenuhi roh, aku bisa berbahasa roh, tapi engkau tidak punya kemurahan, berarti buah roh ini belum engkau miliki. Tuhan mau sebagai orang-orang yang sudah dipilih oleh Tuhan, dikasihi, dikuduskan oleh Tuhan, kita harus berbuah, dan salah satu buahnya yaitu kemurahan. Saya rindu mengajak Bapak Ibu, kemanapun engkau pergi, dimanapun engkau berada, sebagai orang-orang yang sudah dipenuhi oleh Roh Kudus, bahkan mungkin engkau berkata, aku bisa berbahasa roh. Itu harus nyata, itu harus terbukti. Di saat kita melihat sesuatu, hati kita harus ada namanya kemurahan. Kembali lagi, itu bisa kita lakukan apabila kita peka dengan suara Roh Kudus. Karena apa? Karena salah satu buah roh itu adalah kemurahan. Satu ayat lagi. Di dalam 2 Korintus pasal yang ke-8, di situ juga dikatakan begini. Atau saya baca mulai ayat yang pertama ya. 2 Korintus pasal yang ke-8, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kedua. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap. Dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Ini satu contoh yang Tuhan tunjukkan kepada kita melalui surat Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Korintus. Rasul Paulus memberikan contoh bagaimana jemaat di Makedonia ini, kalau kita perhatikan mereka ini banyak mengalami masalah, banyak mengalami persoalan, bahkan mereka sangat miskin. Biasanya Bapak Ibu, orang kalau sudah banyak mengalami masalah, apalagi kalau sudah berbicara miskin, yang dipikirkan itu dirinya sendiri, orang lain boro-boro. Ya kan? Yang dipikirkan hanya dirinya. Tetapi perhatikan jemaat di Makedonia ini. Mereka ini kaya dalam kemurahan. Apa yang mereka lakukan? Alkitab berkata, ya, Bapak Ibu tahu, jemaat di Makedonia ini pergi jauh-jauh ke Yerusalem. Lalu apa yang mereka lakukan di sana? Menolong, membantu orang-orang kudus yang ada di Yerusalem. Menolong, membantu orang-orang yang melayani, yang mengasihi Tuhan yang ada di Yerusalem. Ya. Padahal kalau Bapak Ibu lihat di dalam peta Alkitab, antara Makedonia dengan Yerusalem itu cukup jauh. Ya. Tapi bagaimana orang-orang ini punya hati yang luar biasa,
walaupun mereka banyak masalah, walaupun mereka sangat miskin, tapi mereka kaya dalam kemurahan. Ya, ini yang luar biasa. Saya tidak menyuruh Bapak Ibu, pergi ke luar negeri. Ya boleh-boleh saja kalau digerakkan oleh Tuhan. Ya. Tapi mulai dari sekeliling kita. Apa yang bisa kita lakukan di sekeliling kita hari-hari ini? Ya. Dapatkah engkau dan saya punya kemurahan seperti jemaat di Makedonia? Walaupun mungkin kita berkata, aku dewe punya masalah, aku dewe sangat miskin, bagaimana aku bisa melakukan sesuatu? Ya. Coba saya ajak kita belajar dengan jemaat yang ada di Makedonia ini. Mereka sangat miskin, mereka banyak masalah, tapi mereka kaya dalam kemurahan. Mereka berbuat, mereka melakukan sesuatu. Dan memang hal yang seperti ini yang dikehendaki oleh Yesus. Hal yang seperti ini yang dirindukan oleh Tuhan. Nah untuk itu Bapak Ibu, pagi hari ini saya mau mengajak kita. Apalagi hari-hari ini di sekeliling kita. Banyak orang yang putus asa, banyak orang yang stres, banyak orang yang menghadapi persoalan. Apa yang bisa kita lakukan? Apa yang bisa kita perbuat? Cobalah berbuat, cobalah melakukan, milikilah kemurahan hati. Dan saya percaya, kalau itu kita lakukan, saya percaya nama Tuhan dipermuliakan. Ada amin? Ya, nama Tuhan pasti dipermuliakan. Kenapa? Karena itu yang Tuhan kehendaki. Dan kalau kita belajar Alkitab, Yesus sendiri melakukan itu. Dia memiliki kemurahan yang luar biasa. Saya rindu firman ini mengingatkan, menasihati kita dan memberkati kita pagi hari ini. Ya, karena waktu Bapak Ibu, saya tidak bisa bahas lebih lagi, tapi saya ingatkan kepada kita sebagai orang yang sudah dipilih oleh Allah, dikuduskan oleh Allah, dikasihi oleh Allah, kenakanlah kemurahan. Kemanapun, kapanpun, dimanapun kita berada, kenakanlah kemurahan hati. Dengan engkau mengenakan kemurahan hati, maka engkau akan berbuat apa yang Tuhan kehendaki engkau lakukan. Biar firman ini memberkati kita. Saya ajak kita untuk sama-sama tundukkan kepala kita berdoa. Tuhan Yesus, pagi hari ini kami sudah dengar kebenaran firman-Mu, mengingatkan, menasihati kami sebagai orang-orang yang sudah dipilih oleh Tuhan, dikasihi oleh Tuhan, dikuduskan oleh Tuhan. Engkau mengkehendaki kami supaya kami mengenakan kemurahan hati. Dimanapun kami berada, kapanpun, situasi apapun, Tuhan mau kami senantiasa orang-orang yang memiliki kemurahan hati. Dan kami percaya di saat kami memiliki dan kami berbuat, kami percaya disitulah nama Tuhan dipermuliakan. Disitulah kami akan menjadi kesaksian bagi banyak orang. Dan disitulah nama Yesus menjadi bersinar. Bahkan bau harumnya itu akan bisa dirasakan semua orang. Terima kasih Bapa, berkati kebenaran firman-Mu, berkati kami semua ya Tuhan yang sudah mendengar, dimanapun kami berada. Kami percaya melalui firman ini, kami tidak mau cuma hanya pendengar firman yang baik, tetapi biar kami menjadi pelaku firman Tuhan yang baik, sehingga kami percaya nama Tuhan dipermuliakan melalui hidup kami. Kami mau jalani sepanjang hari ini bersama dengan Engkau, dan kami mau senantiasa dituntun, dipimpin oleh kebenaran firman-Mu. Untuk itu Bapa, dengan kerendahan hati hamba minta kepada Bapa, bukakan tingkap-tingkap langit, curahkan berkat-Mu atas kami. Kekasih Tuhan, terimalah berkat, sukacita, damai, sejahtera yang melimpah-limpah yang diberikan oleh Bapa di surga,
di dalam anaknya yang tunggal Yesus Kristus, bahkan dalam persekutuan kuat kuasa Roh Kudus, senantiasa menyertai, memimpin, memberkati hidup saudara mulai dari pagi ini sampai Maranatha, bahkan untuk sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kita yang percaya diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat pagi.